Hari ini adalah hari yang perlu kita renungkan di dalam hidup kita. Yang masih hidup, ibadah kita disebut sebagai ibadah penghiburan. Melalui peristiwa kematian sahabat kita, Nani, kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan yang masih bisa kita nikmati di dalam hidup kita. Hari ini saya ingin menyampaikan satu khotbah dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Satu ayat yang menjadi kesimpulan daripada hidup pengharapan iman Kristen yang tidak pernah merupakan satu impian yang kosong. Pengharapan Kristen yang pasti oleh karena Tuhan sendiri yang memberikan pengharapan itu kepada kita. Saya mengajak kita membaca Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini sekali lagi. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita tunduk kepala sekali lagi sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bapa di dalam surga, berkatilah kami, segarkanlah hati setiap kami, terutama Pak Suarsono dan anak-anak. Biarlah kami boleh diingatkan dan mata kami boleh melihat kepada Tuhan yang tetap bekerja, terus bekerja, bahkan di dalam situasi yang sangat sulit untuk dimengerti. Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, tolong hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu dengan kuasa, dengan hikmat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kematian Nani, para hamba Tuhan biasa panggil dia nama saja. Karena saking dekatnya, saya mau panggil Bu itu enggak enak, gitu ya. Karena sudah kebiasaan panggil dia Nani gitu. Kerabat sudah lama sekali dengan Pak Suarsono. Pak Suarsono adalah wakil saya dalam setiap acara-acara STEMI beberapa tahun terakhir. Dan Pak Suarsono tahu bagaimana saya kalau bekerja di dalam acara-acara yang singkat, pendek, membutuhkan pasukan khusus. Dan salah satu pasukan khusus adalah Nani. Satu kali dia pernah mengatakan, Pak Bayu, saya off ya, untuk sementara. Saya langsung bicara, kalau kamu off, wah sulit sekali. Kalau kamu off sulit sekali. Siapa yang bisa di-drive? Siapa yang bisa menyelesaikan dengan tuntas pekerjaan ini? Dan dia mengatakan, oke lah, aku ngerjakan ini. Itu salah satu daripada apa yang menjadi kesan saya di dalam bersahabat dengan dia. Tetapi hari ini, salah satu pasukan khusus dari GRI Surabaya, STEMI, telah dipanggil
oleh Tuhan. Tak pernah sakit yang parah, tiba-tiba dan mendadak. Saya sempat pergi ke rumah sakit di IGD, nekat datang ke sana, sudah ditolak sekali, tapi akhirnya saya bicara, saya pendetanya, jemaat saya sedang kritis di atas, izinkan saya ke sana untuk berdoa. Akhirnya diizinkan untuk berdoa di sana. Lihat kondisinya yang kritis, saya hanya bisa panggil dia. Ini aku, Pak Bayu. Saya sampaikan salam dari kawan-kawan, dari Giokli, dari Erlin, dan kawan-kawan. Suamimu, Pak Suarsono, Kael, Gebi, semua sehat-sehat. Saya katakan, cepat bangun ya. Cepat sadar. Ayo kita baca Alkitab. Saya baca Alkitab, ditegur oleh perawat karena terlalu dekat. Pak, tolong agak jauh sedikit. Kemudian saya agak jauh, suara lebih keras. Setelah itu saya ajak berdoa. Salah satu hal yang kita tidak mengerti. Mengapa orang yang rajin melayani, punya komitmen yang tinggi, rela berjuang, tidak pernah sakit yang parah, tetapi tiba-tiba direnggut, diambil oleh Tuhan, dibawa kembali kepadanya. Mengapa ini terjadi? Mengapa? Pertanyaan kita semua demikian. Tuhan, kenapa yang nggak diambil tuh orang yang malas-malas pelayanan? Kan nggak seberapa berguna. Tetapi dia orang yang rajin di dalam pelayanan. Mengapa engkau memanggil dia? Yang sangat talented sekali. Tetapi saya berbicara dengan istri saya. Saya sampaikan di status saya di Facebook. Kehendak Tuhan itu yang terbaik. Rasul Paulus di dalam bagian ini, setelah dia berbicara banyak di atas mengenai hidup Kristen, yang dibenarkan oleh iman, memiliki pengharapan yang pasti. Memang kita hidup penuh dengan keluhan-keluhan. Semua makhluk mengeluh. Kita sudah diselamatkan juga mengeluh. Tetapi Roh Kudus juga mengeluh kepada Bapa, menolong kita bagaimana kita berdoa. Dan kesimpulan di dalam bagian ini adalah kita tahu sekarang. Saya berharap Kael Gebi akhirnya bisa berkata sama seperti Rasul Paulus. Kita tahu sekarang. Sekarang, hari ini mungkin masih banyak pertanyaan. Kenapa mama dipanggil begitu cepat? Kenapa istri saya dipanggil begitu cepat? Tetapi satu hari, biarlah ayat ini boleh makin meresap di dalam hidup keluarga khususnya. Dan kepada kita, bahwa Allah adalah Allah yang turut bekerja. Sampai hari ini Allah turut bekerja. Dia bukan diam, setelah dia mencipta, dia tidak meninggalkan ciptaannya. Seperti paham deisme. Dia terus bekerja sampai hari ini. Dia bekerja di dalam segala sesuatu. Saudara, ini adalah prinsip penting daripada reform teologi. Allah adalah Allah yang berdaulat. Berdaulat di dalam segala sesuatu. Kita hanya bisa melihat satu titik kecil. Satu peristiwa kecil. Tetapi Allah merangkai semua peristiwa begitu indah sekali. Dia bekerja di dalam segala sesuatu. Kadang kalau hari mujur, kondisi lagi aman, tentram, begitu damai semua. Seolah-olah kita mengatakan, oh Allah begitu baik, Allah begitu memberkati saya, Allah menjadi penolong saya, Allah memberikan kedamaian kepada saya. Tetapi di dalam situasi yang kelihatannya buruk,
Kelihatannya situasi di mana kita mengalami kemalangan, di mana kita mengalami situasi yang begitu rumit sekali. Masihkah kita bisa melihat bahwa Allah sedang bekerja di sana? Ini pertanyaan penting bagi setiap kita. Tetapi yakinlah akan firman Tuhan, bahwa melalui peristiwa dipanggilnya Nani kembali ke dalam pangkuannya. Dia terus bekerja di dalam segala sesuatu. Mungkin saat ini kita tidak mengerti, tetapi beberapa saat kemudian kita baru tahu apa maksud Tuhan. Terlalu sulit sekali di dalam dunia ini untuk mengerti segala sesuatu. Terlalu sulit untuk memahami Allah sepenuhnya. Allah adalah Allah yang knowable, dapat dimengerti. Tetapi dia adalah Allah yang incomprehensible, tak terpahami pikirannya. Tetapi dia adalah Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tidak di dalam kontrol Allah. Segala sesuatu ada di dalam kontrol dia. Kemudian untuk apa Allah bekerja di dalam segala sesuatu? Yang ketiga, untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Peristiwa yang buruk kelihatannya dalam hidup kita. Carilah apa kebaikan Allah di situ bagi kita. Lihatlah Allah yang baik di dalam segala tindakannya. Orang ateis yang tidak percaya Allah, mereka memiliki beberapa premis yang keliru. Kalau Allah ada dan Allah itu maha kuasa, mengapa kejahatan ada? Mengapa kemalangan ada? Kalau dia berkuasa dan dia ada, Allah yang maha baik, maha kuasa, mengapa dia tidak sanggup untuk mengalahkan kejahatan? Tidak sanggup untuk menyingkirkan semua hal yang buruk di dalam dunia ini. Kemudian mereka mengambil kesimpulan, karena kejahatan tetap ada, karena hal yang buruk tetap ada, maka Allah tidak ada. Saudara, ini ada kesimpulan yang salah dari orang-orang ateis. Kesimpulan yang keliru melihat Allah. Kejahatan ada bukan karena Allah. Kejahatan ada karena manusia jatuh dalam dosa. Bahkan kematian ada oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang akan mengerti Allah itu Allah yang baik. Allah yang sangat baik bagi kita. Bahkan di dalam hari-hari yang menyedihkan, hari-hari yang menyulitkan. Saya berdoa kiranya Pak Suarsono dan anak-anak yang sangat mengasihi Tuhan, giat di dalam pelayanan, boleh menemukan kebaikan Tuhan di dalam hidup keluarga. Demikian juga kita yang ada di dalam GRI. Selama ini begitu banyak pelayanan yang dikerjakan oleh Nani. Dia orang yang punya kapasitas yang besar. Orang yang penting, khususnya di Surabaya, yang selama ini kita bersama-sama melayani. Kita cari apa maksud Tuhan. Apa kebaikan Tuhan melalui peristiwa ini. Tuhan tidak pernah rugi ketika dia memanggil hambanya pulang. Anaknya yang terbaik pulang. Tuhan tidak pernah rugi. Dia punya maksud yang indah. Dan dia sedang mempersiapkan orang-orang
seperti Nani. Mungkin Anda semua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, melihat kebaikan Tuhan di dalam situasi yang buruk, hanya ada satu syarat. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Baru kita bisa menemukan kebaikan Dia. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Melalui khotbah yang singkat ini, biarlah kita diingatkan. Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat dan bekerja menata sejarah begitu rupa. Baik sejarah dunia ini maupun sejarah kita secara pribadi. Allah adalah Allah yang berdaulat mengerjakan segala sesuatu. Walaupun iblis bekerja untuk menghancurkan hidup kita, Dia menjaga dan melindungi semua orang yang mengasihi Dia. Allah adalah Allah yang patut dipuji, patut dimuliakan. Daripadanya segala kebaikan. Daripadanya Dia memberikan berkat yang begitu baik, begitu indah kepada kita. Di balik semua duka, semua kesulitan-kesulitan hidup. Saya akan menutup dengan satu kalimat dari seorang hamba Tuhan, namanya Reinhold Niebuhr. Kalimat doa yang begitu indah. The Serenity Prayer. Dia menaikkan satu doa yang dikutip oleh banyak orang. Oh God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. And the courage to change I can. And to know, and give me wisdom to know the difference. Tuhan anugerahkan kepadaku ketenangan, kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Sudah, kita tidak bisa mengubah beberapa di hidup kita. Kita tidak bisa pilih orang tua mana yang mau melahirkan saya. Kita tidak bisa pilih hari kematian. Kita berdoa, Tuhan tunjukkan kapan kita mati. Seperti seorang pemazmur berdoa, beritahu kapan ajalku tiba. Supaya aku tahu betapa sia-sianya hidupku. Tetapi Tuhan tidak pernah memberitahu kepada kita kapan hari itu tiba. Tapi kalau waktu itu tiba, kita tidak bisa mengubahnya. Saudara, banyak hal di dalam hidup kita tidak bisa mengubah. Jikalau memang tidak bisa diubah, Tuhan berikan kepadaku ketenangan. Ketenangan hati, kepasrahan, kedamaian yang dalam. Berjalan di tengah-tengah hal-hal yang tidak bisa diubah. Tetapi juga keberanian. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang harus diubah. Keberanian untuk mengerjakan hal-hal yang memang perlu diubah. Keberanian untuk mengadakan reformasi yang memang harus dikerjakan. Karena memang itu perlu. Saudara, ini doa yang sangat indah sekali. Tetapi dia tidak berhenti sampai di sini. Dia beri aku bijaksana untuk mengenal, mengetahui bedanya. Biarlah melalui hari-hari duka beberapa saat, keluarga merenungkan peristiwa ini. Apa maksud Tuhan, kebaikan Tuhan yang
bisa saya peroleh melalui peristiwa ini. Kawan-kawan dari GRI, termasuk saya, memikirkan lagi siapa ya yang bisa gantikan Nani untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mendesak, yang sulit. Apalagi bekerja di bawah saya. Wah, yang pernah bekerja di bawah saya bisa ganggu tuh jam 12 malam, jam 2 malam. Pak Suharsono biasanya saya telepon dulu, Nani sudah tidur? Belum. Oh ya, sudah kerja kita sampai malam. Beberapa sahabat-sahabat yang memang pasukan khusus, mereka tahu bagaimana kita bekerja dalam momen-momen yang singkat. Mulai pikirkan siapa yang menggantikan. Tetapi satu hal, Tuhan tidak pernah kekurangan orang. Tuhan tidak pernah kekurangan hambanya. Dia akan gerakkan orang-orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya lebih besar lagi. Dia akan panggil orang-orang yang selama ini malas untuk melayani, untuk mulai memikirkan hidupnya kembali melayani Tuhan. Mereka yang undur dari Tuhan, mereka melalui peristiwa ini mulai memikirkan hidupnya. Saya sudah kerja apa ya? Untung Nani sudah mengerjakan begitu banyak hal di dalam hidupnya yang singkat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Adakah kita mengasihi Tuhan? Adakah kita orang yang dipanggil menurut rencana Tuhan? Untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan melayani Dia seumur hidup. Ini pertanyaan bagi setiap kita. Biarlah hati kita terus digerakkan melalui peristiwa-peristiwa seperti ini. John Wesley pada waktu meninggal, di dalam kuburnya dituliskan satu kalimat. Hambanya terbaring mati di sini. Tetapi Tuhan terus melanjutkan pekerjaannya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita untuk terus melanjutkan pekerjaan Tuhan. Yang sebagian telah dikerjakan oleh Nani. Dan masih banyak lagi yang harus kita kerjakan untuk diselesaikan menjadi bagian hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.